Kita akan membahas satu persatu tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Karena ada hal nanti yang membatalkan sholat, tetapi dalam keadaan tertentu, itu karena kebutuhan untuk limaslahati sholat, untuk kebaikan sholat, itu tidak menjadi batal. HP-nya itu berbunyi saat berjamaah. Berbunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian tentang fikih. Sekarang kita akan membahas tentang mubtilatus shalah, hal-hal yang membatalkan sholat. Jadi banyak hal-hal yang membatalkan sholat itu. Kita akan membahas satu persatu tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Karena ada hal nanti yang membatalkan sholat, tetapi dalam keadaan tertentu, itu karena kebutuhan untuk limaslahati sholat, untuk kebaikan sholat, itu akhirnya tidak menjadi batal. Kadang begini, kadang ada orang yang sholat, saking husuknya atau saking tidak tahunya, HP-nya itu berbunyi saat berjamaah. Berbunyi, ada panggilan ring. Itu kalau masih enak, kalau lalu panggilan ringnya itu bunyi dangdut, itu kan jadi satu masjid itu. Ya. Tapi karena saking husuknya, itu kadang didiamkan begitu saja. Nah, itu. Seandainya ngerti kan tinggal diambil saja, diambil lalu dimatikan itu. Tidak lalu dibiarkan sampai selesai nada deringnya itu. Nah, itu makanya penting. Pertama adalah yang membatalkan sholat itu adalah berbicara. Berbicara itu bisa membatalkan sholat itu. Jadi kalau ada orang berbicara, walaupun berbicara itu 2 huruf misalnya, atau 1 huruf yang bisa dipahami, atau 2 huruf yang itu bisa sudah menunjukkan bahwa apa yang diucapkan itu sudah menunjukkan 2 huruf, maka itu dianggap membatalkan sholat. Nah, kalau Imam Abu Hanifah itu bahkan mengatakan tafsudus sholah bil kalami amdan aw sahwan jahilan aw mukhtian. Jadi orang itu batal sholatnya kalau berbicara, baik berbicara itu sengaja atau lupa, ataupun tidak tahu, ataupun keliru gitu. Nah, itu tidak boleh itu. Kalau menurut Abu Hanifah tidak boleh. Jadi orang itu tidak boleh berbicara gitu. Termasuk misalnya lalu dengan sengaja, misalnya kalau lalu ada orang rasim ya,
Sim itu lalu mengatakan Alhamdulillah, lalu jawab orang yang sholat Yarhamukallah, itu ya, itu tidak boleh, itu kan saling tanya jawab ya, saling jawab itu kan, satunya katakan Alhamdulillah, satunya katakan Yarhamukallah, itu tidak boleh. Nah itu, atau misalnya dengar ada pengumuman Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ada berita misalnya si A meninggal dunia, lalu Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, nah itu tidak boleh. Itu kan ayat Al-Quran sebenarnya, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu tidak boleh karena dikomunikasikan, tidak boleh karena dikomunikasikan. Nah itu tidak boleh, baik disengaja atau tidak disengaja. Jadi karena dia menjawab ya, menjawab apa yang diucapkan oleh orang lain, itu orang lain. Nah yang menurut Imam Malik itu belakangannya. Menurut Imam Syafi'i juga tabtulus shalah bin nutqi bi kalamil bashar bi harfaini. Jadi menurut Imam Syafi'i juga salat itu batal dengan berbicara yang berupa menunjukkan dua huruf ya. Walau limaslahatis shalah, walaupun untuk kemaslahatan salat. Itu untuk kemaslahatan salat. Jadi tidak boleh mengingatkan imam tidak dalam kepentingan memang yang dibolehkan. Jadi tidak boleh. Misalnya lalu mengatakan kepada imam la taqum, tidak boleh berdiri, jangan berdiri gitu. Atau duduk misalnya, tidak boleh itu. Meskipun itu dibutuhkan. Walaupun itu dibutuhkan ya. Jadi intinya kalau mazhab Syafi'i tidak boleh berbicara. Tidak boleh berbicara. Tidak boleh berbicara. Jadi orang itu ya kalau sholat ya khusyuk dengan sholatnya. Nah sama dengan itu adalah pendapat Ahmad bin Hanbal yang mengatakan bahwa tidak boleh berbicara. Tidak boleh berbicara. Jadi kalau ada orang berbicara lalu dalam kondisi sholat, maka itu tidak sah. Nah, intinya bahwa menurut ketiga imam itu tidak boleh orang itu berbicara dalam sholat, walaupun itu misalnya mengingatkan imam. Misalnya imamnya misalnya keliru ya. Misalnya keliru. Maka itu tidak lalu dikatakan kepada imam, la takum, jangan berdiri imam, itu tidak boleh itu ya. Tidak boleh. Kan ada tata caranya. Jadi baca subhanallah. Subhanallah itu. Nah, yang repot itu kalau imamnya tidak ngerti kalau disuruh subhanallah. Itu imamnya bingung apa yang salah itu. Nah, itu agak repot itu yang seperti itu. Kalau lalu mengikuti mazhab yang mengatakan bahwa tidak boleh berbicara sama sekali. Jadi wa takallama li maslahatis shalah amdan. Jadi walaupun untuk kepentingan kemaslahatan salat. Jadi batal salatnya. Jadi tidak boleh diingatkan yang terkait dengan berbicara tadi. Yang bolehnya itu ya kayak di yang tuntunan yang diajarkan itu. Jadi diingatkan dengan bacaan subhanallah. Nah, berbeda dengan itu, berbeda dengan yang Imam mazhab Abu Hanifah dan mazhab Syafi'i, itu kalau Imam Malik
Wa qala al-Imam Malik tabtulu sholatuhu bisyartil maslahah. Salat itu tidak batal kalau berbicara itu kalau untuk kemaslahatan. Jadi kalau untuk kemaslahatan itu boleh itu. Contohnya tadi kalau lalu imam itu misalnya diingatkan misalnya tidak bisa, diingatkan juga tidak bisa juga, maka diingatkan dengan pembicaraan. Jangan berdiri misalnya la takum, jangan berdiri. Maksudnya imamnya disuruh jangan berdiri. Atau misalnya duduklah, itu disuruh duduk misalnya. Nah itu boleh kalau untuk kepentingan kemaslahatan. Contoh misalnya begini, kan bisa saja terjadi. Ada imam yang tidak baca Al-Fatihah, misalnya begitu. Fatihah itu kan wajib dibaca. Nah tiba-tiba imam tidak baca, dibaca subhanallah tetap saja tidak membaca, diulangi subhanallah juga tidak begitu, tetap juga sama saja itu tidak merubah imam. Nah boleh diingatkan imam. Jadi boleh imam diingatkan bahwa tidak baca Al-Fatihah. Salah tadi apa? Misalnya tidak baca Al-Fatihah itu. Jadi kalau misalnya imam tidak baca Al-Fatihah, langsung ke surat misalnya, lalu diingatkan dengan subhanallah tidak bisa, maka boleh. Kalau menurut Imam Malik itu boleh, lalu diberitahu bahwa tidak baca Al-Fatihah itu. Nah boleh diingatkan begitu. Misalnya Iqra Fatihatul Kitab itu. Atau bacalah Fatihah, kepada imam mengatakan begitu. Nah boleh itu diucapkan ke imam. Tapi kalau menurut mazhab Syafi'i tidak boleh itu. Padahal ini kan untuk kepentingan sholat, tapi tetap tidak boleh. Karena apa? Kalau menurut mazhab Syafi'i dan Abu Hanifah itu perintah untuk mengingat itu fal yusabbih, jadi bertasbih mengingatkan itu. Wal tusaffif wal tusawwik, ya tusawwik, jadi disuruh tepuk kalau perempuan. Nah itu untuk laki-laki jelas disuruh bertasbih, kalau perempuan disuruh menepuk. Nah itu yang disampaikan. Tetapi kalau menurut Imam Malik tidak apa-apa diingatkan dengan bicara misalnya boleh. Kenapa begitu? Karena Imam Malik itu berdasarkan hadis dari Abu Hurairah yang mengatakan begini, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza salatail asyiyah imma ad-duhra wa imma al-'ashra fa sallama fi raq'ataini thumma ata jid'an fi qiblatil masjid fastanada ilaihi mughdaban wa fil qaumi Abu Bakrin wa Umar fahaba ayatakallama wa kharaja sara'anun nas qusirat as-salatu faqama dzul yadain faqala ya Rasulullah aqusiratis shalah am nasita. Jadi ketika Rasulullah itu salat, kalau tidak salat duhur, salat asar, jadi salat yang 4 rakaat. Nah Rasulullah itu ternyata salat 2 rakaat. Nah Rasulullah salat 2 rakaat itu sahabat bingung, apakah Rasulullah sedang mengkasar salat atau enggak itu loh. Kok salat duhur atau salat asar itu kok 2 rakaat itu. Nah lalu salah seorang sahabat itu mengingatkan, ya Rasulullah, apa sampean itu sedang salat kasar atau lupa
dengan rakaat itu, sehingga hanya 2 rakaat saja, seharusnya 4 rakaat. Lalu Rasulullah itu berpaling ke kanan dan ke kiri, berpaling ke kanan dan ke kiri, lalu mengatakan ma yaqulu dzul yadain, bagaimana dengan ucapan dzul yadain, benar enggak? Tidak. Itu tanya kepada sahabat. Qalu, maka sahabat mengatakan sadaqah, lam tusalli illa rak'atain fa shalla rak'atain. Maka sahabat mengatakan, betul ya Rasulullah apa yang dikatakan dzul yadain itu, bahwa sampean itu tadi sholat 2 rakaat, seharusnya 4 rakaat. Itu. Lalu Rasulullah salat nambah, dilanjutkan, yaitu nambah 2 rakaat lagi. Setelah itu salam. Nah, ini kan ada berbicara. Nah, ada apa berbicara? Justru di sini ada yang tanya, ada yang jawab. Ya. Rasulullah tanya, pertama dzul yadain menyampaikan. Lalu ditanya, Rasulullah balik tanya, apa betul yang disampaikan dzul yadain? Betul ya Rasulullah. Itu sampean tadi sholat hanya 2 rakaat, seharusnya 4 rakaat. Nah, itu dijadikan dasar bahwa sholat kalau berbicara untuk kepentingan perbaikan, kemaslahatan sholat, itu tidak apa-apa, tidak dalam rangka main-main kan kalau gitu. Tapi kalau menurut mazhab Syafi'iyah tetap tidak boleh yang begitu. Tetap tidak boleh, tetap tidak boleh. Jadi tetap harus dengan tadi diingatkan itu, dengan cara bertasbih itu yang sering dikerjakan. Nah, cuma persoalannya kalau lalu imamnya tidak ngerti dengan tasbih itu. Nah, gimana kalau ada orang kok sholat tidak baca Al-Fatihah misalnya, tidak baca Al-Fatihah, imamnya tidak baca Al-Fatihah, ya ditambah lagi, berarti kalau 4 rakaat menjadi 5 rakaat. Sholat yang tidak baca Al-Fatihah itu berarti dia tidak dihitung 1 rakaat itu. Nah, menurut Imam Ahmad bin Hambal itu ada 3 pendapat. Pertama, ya batal salat orang yang berbicara itu. Yang kedua, batal salatnya makmum, yang mengingatkan itu batal. Yang ketiga itu dua-duanya tidak batal. Nah, kayak Imam Malik ini, ya dua-duanya tidak batal. Jadi sholat bisa dilanjut, itu bisa dilanjutkan. Jadi yang paling memungkinkan itu kalau lalu pakai Imam Malik. Jadi kalau imam itu diingatkan kok ya tidak bisa, subhanallah ya tidak ngerti, sementara itu termasuk rukunnya sholat misalnya, maka tidak apa-apa misalnya mengatakan misalnya disuruh baca Al-Fatihah, tidak apa-apa diingatkan. Jadi menurut Imam Malik diingatkan, berbicara tapi mengingatkan itu boleh. Itu terkait dengan berbicara. Nah, cuma terkait dengan mengingatkan ini, mengingatkan itu kan ada makmum yang mengingatkan bacaan imam, ya, bacaan imam. Itu boleh makmum mengingatkan bacaan, tapi tidak keburu-buru. Jadi misalnya menurut Abu Hanifah itu, apabila imam itu idza tawaqqafa al-imamu fil qira'ah aw taraddada fiha qabla an yantakila ila ayatin ukhra jaza lil ma'mum ay yaftaha alaih. Ya. Jadi kalau ada imam menurut Abu Hanifah itu kok ya berhenti membaca, berhenti menjantai, lupa dia, nah boleh diingatkan, boleh ingatkan. Jadi boleh
mengingatkan. Nah, tetapi itu tidak boleh keburu-buru. Jadi kalau ada imam berhenti misalnya membaca, itu tidak boleh langsung diingatkan. Bisa saja imam itu langsung ruku. Misalnya berhenti karena berhenti misalnya langsung ruku. Misalnya. Atau misalnya imam itu pindah pada bacaan lain. Misalnya lupa. Lupa, kok ayatnya lupa, berhenti dia. Nah berhenti misalnya lalu pindah misalnya ke surat Al-Ikhlas, boleh itu. Jadi makmum itu artinya tidak boleh memaksa imam untuk meneruskan itu. Kan kalau misalnya dia berhenti lalu diingatkan, kan imam kan terpaksa harus melanjutkan memaksa imam. Nah itu jadi tidak langsung tiba-tiba melanjutkan. Jadi bisa saja dia berhenti karena dia lupa, ya melanjutkannya itu tidak diteruskan, kok ya pindah ke ayat lain, atau misalnya langsung ruku, ketika kesulitan dia langsung ruku, atau pindah ke ayat lain itu. Nah itu menurut Abu Hanifah. Menurut Imam Malik juga kalau lalu mengingatkan itu kepada selain imam itu tidak boleh. Jadi mengingatkan kepada selain imam. Kok ada anak-anak baca Quran misalnya, hafalkan, lalu tiba-tiba lupa, dia sedang sholat, kok ya diingatkan orang-orang yang sholat itu, ya itu tidak boleh meskipun baca Quran itu, meskipun baca Quran. Nah, seperti ini Ustaz. Imam baca surat-surat yang tidak dihafal oleh makmum. Lalu dia lupa. Terus sampai lama Ustaz misalnya. Maunya makmum suruh rukuk saja, itu gimana untuk menyuruh rukuk saja? Rukuk. Sementara makmum tidak ada yang tahu surat-surat itu. Imamnya lama sudah hafal. Imamnya kok tidak rukuk, apa maksudnya? Ya maksudnya suruh rukuk saja. Katanya makmum. Ya. Maunya imam kok tidak rukuk-rukuk? Tidak. Maunya imam diteruskan terus. Tapi lama tidak ketemu. Apa saking imamnya yang tidak paham? Jadi kalau misalnya apa itu memang repot akhirnya. Mau diingatkan ya mestinya kalau diingatkan ya ruku gitu. Batal ya kalau diingatkan ruku. Nah, karena begini, tidak boleh kan menyuruh imam itu tidak boleh. Ini cuma tidak boleh menyuruh imam. Makmum tidak boleh menyuruh imam. Jadi ya itu batal karena memang tidak ada kepentingannya. Berbicara seperti itu tidak boleh. Jadi ditunggu saja imam. Maunya imam seperti apa? Apa sedang mengingat-ingat? Atau dia sedang bingung, kan begitu kan? Nah, mestinya imam kalau sudah seperti itu langsung ruku atau pindah ke ayat lain. Misalnya ambil surat Al-Ikhlas misalnya kan, atau misalnya langsung ruku itu. Ini lagi Ustaz. Ya. Tadi yang dijadikan dalil bisa berbicara itu tadi. Ya. Rasul lupa dua. Ya. Itu kan Rasulullah sudah menutup sholat. Ya di luar salat. Di luar salat. Jadi mengingatkannya itu kan tidak ada masalah Ustaz. Kan sudah assalamualaikum ke kiri. Ya. Kan. Nah, itu sudah memang. Jadi sesudah sholat. Tapi setelah itu sholat dilanjutkan. Ya itu kan itu langsung berdiri setelah itu sahabat bersama Rasulullah melanjutkan sholat. Ya, itu. Ada memang itu kalau lupa kurang satu rakaat lupa itu terus berdiri
Apa ada namanya? Sujud sahwi maksudnya. Iya, terakhirnya kan. Jadi begini, kalau rakaatnya itu lupa, itu harus diulangi kalau memang tidak diulang misalnya. Misalnya kok ada salat duhur tadi yakin 3 rakaat itu kan, ternyata sampai tidak nambah, maka salatnya kan 3 rakaat, maka itu harus diulang kalau misalnya dia tidak nambah itu. Nah itu tadi itu makanya itu dijadikan dasar oleh Imam Malik, dijadikan dasar bahwa kalau berbicara dalam rangka kemaslahatan sholat, itu untuk perbaikan pekerjaan sholat, maka itu tidak apa-apa. Rasulullah kan bangun gitu ya kan, bangun sesudah sholat kok ya diingatkan, kok ya betul apa yang disampaikan Dzul Yadain, bangun lanjutkan sholat langsung, tidak usah niat baru ya, lanjut itu. Ada jeda namanya itu berapa Ustaz? Nah itu jedahnya tidak, yang penting tidak keluar dari masjid itu. Tetapi ada yang mengatakan saat masih duduk. Ada yang mengatakan ulama yang penting itu menurut uruf dianggap sebentar. Uruf menurut kebiasaan itu dianggap yang seperti ini sebentar masih. Nah itu masih boleh, itu masih boleh dilanjutkan. Tapi kalau sudah lama itu tidak boleh. Itu berarti dia sholat duhur 2 rakaat, dan itu berarti ada rukun yang tidak terpenuhi. Nah itu diulang. Nah, tapi kalau Rasulullah itu tadi kan bangun, ya, bangun. Nah itu dijadikan dasar. Perkara ada yang mengatakan itu kan tidak bisa dijadikan dasar. Ya, kalau Imam Syafi'i memang tidak menjadikan itu sebagai dasar kebolehan berbicara. Karena yang dijadikan dasar itu adalah hadis dalam Sahih Bukhari tentang fal yusabbih, ya. Jadi membaca tasbih yang disuruhkan itu bukan mengingatkan dengan ucapan itu. Nah, itu. Tapi kalau Imam Malik hendak berdasarkan hadis itu, maka orang boleh mengingatkan dengan berbicara meskipun tidak ada perbicaraan itu tidak ada kaitannya dengan bacaan sholat, berbicara tetapi menjadi syarat dia harus limaslahatis sholat, untuk kepentingan sholat itu. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i tidak boleh, ya itu. Menurut Imam Malik ya boleh itu. Nampaknya memang dalam kondisi tertentu memang perlu apa yang disampaikan Imam Malik itu. Jadi kalau imam memang sulit diingatkan, itu ya terpaksa harus berbicara itu. Nah kalau berbicara menurut mazhab Syafi'i tetap batal salatnya. Makanya kalau menurut Imam Ahmad itu tadi, kalau menurut Imam Ahmad, kalau ada makmum mengingatkan imam, bukan mengingatkan bacaannya, mengingatkan dengan berbicara dengan pembicaraan yang tidak merupakan bacaan salat, maka itu batal makmumnya, tetapi imamnya sah. Itu menurut Imam Ahmad begitu. Yang tadi mengatakan dah baca Al-Fatihah, nah imamnya itu sah, lanjut, makmumnya batal. Itu menurut Imam Ahmad begitu. Dan menurut Imam Malik enggak. Jadi dua-duanya tetap lanjut. Sama dengan bergerak. Kok ada imam sujudnya lama sekali. Saking senangnya kepada Allah, sujudnya dia lama sehingga lupa. Nah, makmum itu boleh lalu mengangkat imam itu
Karena diingatkan juga tidak bisa, diangkat dulu, lalu setelah itu mundur lagi, lanjutkan sholat. Nah, ya karena iya karena sedang seneng-senengnya ya. Ada kejadian begini, ada kejadian itu. Ini nyata, bukan berandai-andai, bukan. Ada imam, ya, kebetulan guru saya. Nah itu imamnya maghrib waktu itu. Imamnya maghrib. Memang ulama ini soleh memang. Ulama itu soleh. Ini saking senengnya sujud kepada Allah, itu tidak bangun. Lama, saya juga nanti lama gitu. Nah, lama sekali, lama-lama, karena yang di belakang itu pada ndak ngerti barangkali, itu maju semua, maju satu ya. Lalu imam itu dibangunkan dalam kondisi dia menangis, ya, dalam kondisi menangis, dia dibangunkan. Ya karena dibangunkan, yang lain itu bangun semua, yang sujud-sujud itu bangun. Ya akhirnya salatnya bubar akhirnya. Bubar lah, dalam artian berhenti maksudnya. Akhirnya ulang dari awal ya, dari depan, dari awal. Nah maksud saya, seandainya satu bangun lalu membangunkan imam, ini kan imam ini bukan tidak bisa masalahnya, dia sedang asik ya, sedang asik sujud kepada Allah sehingga lupa bahwa dia sedang jadi imam, itu lupa. Nah kan tinggal dibangunkan, dia jadi ingat kan akhirnya kalau dibangunkan. Setelah itu mundur, imam melanjutkan salat. Tapi kan kadang sudah bubar sini juga, bangun semua, ya sudah dari awal lagi. Nah yang seperti itu. Nah itu, nah sama dengan ini. Jadi kalau misalnya imam diingatkan subhanallah, ya aku tak ngerti subhanallah, tak ngerti bahkan subhanallah, bahkan tak ngerti, ya sudah diingatkan, tidak apa-apa dia ingat. Misalnya itu kalau terkait dengan rukunnya sholat itu. Nah tadi itu termasuk mengingatkan imam ya, mengingatkan imam. Nah kalau Imam Syafi'i itu mengingatkan bahwa walabudda liman yaftahu ala imamihi ayyak sudal qira'ata wahdah au yaksudaha ma'al fathi. Jadi orang itu ketika mengingatkan imam itu tujuannya itu untuk qiraah, untuk membaca atau membaca Quran sekaligus mengingatkan. Tetapi tidak boleh semata-mata itu tujuannya adalah mengingatkan. Jadi kalau lalu tujuannya itu mengingatkan semata-mata hanya untuk mengingatkan, itu tidak boleh, sehingga itu menurut pendapat yang muktamad dari mazhab Syafi'i itu batal kalau tujuannya untuk mengingatkan saja. Oleh karena itu orang yang mengingatkan itu sekaligus membaca Quran sekaligus mengingatkan, jangan lalu punya niatan mengingatkan tok itu. Jadi dua-duanya harus salah satu, misalnya membaca Quran atau mengingatkan sekaligus, membaca Quran sekaligus mengingatkan, itu harus ada niatnya seperti itu. Sebab kalau semata-mata mengingatkan berarti dia kan berbicara. Kalau mengingatkan itu berbicara, itu berbicara. Itu yang lalu tidak boleh. Itu yang tidak boleh. Kayak misalnya lalu orang berbicara, misalnya berbicara menggunakan Quran misalnya,
itu tidak boleh. Tidak boleh misalnya. Kalau lalu untuk berbicara, itu misalnya. Misalnya ada orang begini, ada orang datang, tamu datang. Ini hanya sedikit gambaran, nanti penjelasan lebih lanjut. Ada orang datang, Assalamualaikum, terus Assalamualaikum. Maksudnya mau mempersilahkan masuk. Lalu dia membaca ayat udkhuluha bisalamin aminin, masuklah itu. Ini kan sebenarnya udkhulu ini kan masuk. Itu suruh masuk itu. Misalnya menggunakan kalimat itu. Nah, itu tidak boleh itu. Artinya masih berbicara, masih berbicara. Nah, itu menggunakan ayat Al-Qur'an juga. Nah, itu tapi tujuannya adalah bukan membaca Quran, tapi tujuannya untuk mempersilahkan orang masuk ke dalam rumahnya. Nah, itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalaupun mengingatkan boleh, tapi usahakan mengingatkan, niatnya itu tetap membaca Quran sekaligus mengingatkan, itu boleh. Jadi kalau semata-mata hanya mengingatkan saja, itu bisa membatalkan sholat. Kasus itu ya. Seperti ada tamu tadi. Itu saya alami sendiri. Ya. Allahu Akbarnya itu Pak Rajin, Ustaz. Biar ngerti bahwa orangnya salat. Allahu Akbar. Kalau itu tidak apa-apa. Kalau misalnya ada orang salat ya, tiba-tiba ada tamu, lalu dia mengeraskan Allahu Akbar, tidak apa-apa. Nah, itu. Tapi kalau lalu dilanjutkan dengan kalimat udkhuluha bisalamin aminin, itu tidak boleh itu. Tapi kalau dikeraskan tidak apa-apa. Misalnya Assalamualaikum, itu kan tidak terus lalu sampai bagian takbir Allahu Akbar, tidak apa-apa itu. Artinya tetap tidak dalam rangka berbicara dengan itu, tetapi hanya mengeraskan bacaan takbir, itu tidak apa-apa itu. Kan tidak berkomunikasi kan sebenarnya itu. Yang tidak boleh itu kan berkomunikasinya itu, berbicara itu. Berbicara tidak dalam bagian rangkaian sholat itu. Ada yang sudah? Barangkali itu mudah-mudahan berguna. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.